Selamat pagi saudaraku yang kekasih, selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat hari Pantekosta pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi, bangkit serukan nama Yesus, haleluya, glory, haleluya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu daya.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau nyanyi, Yesusku penyelamatku. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Pantekosta Heranlah, salam bahagia, salam sehat di dalam Kristus Yesus. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Mei 2020 dan kita akan masuki setengah tahun lagi. Hari ini kita merayakan Hari Pantekosta, hari yang sangat berguna dan sangat kita banggakan untuk umat Pantekosta. Kita memakai nama Pantekosta karena kita mengimani peristiwa ini. Puji Tuhan, saya berdoa kepada semua jemaat GPDI Tanah Tinggi dan seluruh yang menonton video ini, kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita rindu untuk hidup dipimpin dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita melihat siapa Roh Kudus itu, Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas. Tidak terbatas dalam kuasanya, dalam pimpinannya, dalam segala hal. Roh yang melebihi dari segala sesuatu. Roh itu adalah roh Tuhan sendiri. Pribadi dari ketiga Tritunggalnya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita membaca dan membahas, meneliti betapa roh yang itu yang kita baca ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama dalam Yohanes 3 ayat 34 katakan, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Tidak terbatas, supernatural, lebih dari segala sesuatu, over limited apapun, bahkan roh yang tidak terbatas itu dapat mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan itu dianugerahkan, berarti diberikan cuma-cuma, menjadi hadiah daripada Tuhan buat kita yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat, maka roh itu akan diberikan kepada kita. Roh yang bagaimana? Roh yang tidak terbatas. Hari ini kita merayakan Hari Pantekosta. Kita bangga dengan kata-kata Pantekosta, karena pada saat itu murid-murid Tuhan mendapatkan ketuangan Roh Kudus. Saudara-saudara, ada banyak perubahan yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ada banyak sekali perbedaan dalam sikap, perilaku, bahkan dalam jiwa mereka. Saudara-saudara, kita baca bahwa Petrus, murid yang penakut, murid yang menyangkali Yesus bukan cuma sekali, tapi 3 kali dia menyangkali Yesus. Karena begitu takutnya dia pada saat gurunya disalib. Petrus yang kemudian dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus pada hari Pantekosta, kemudian berubah hidupnya. Dia berkhotbah dengan berani dan 5.000 orang bisa bertobat saat 1 kali berkhotbah. Bahkan saudara-saudara, Petrus yang penakut menjadi begitu pemberani ketika dia dihadapi oleh mahkamah agama, dipersoalkan untuk dipenjara. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-8, Petrus bisa memberi jawab kepada mahkamah agama dengan berani, dengan hikmat, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan. Bahkan saudara-saudara, Stefanus, murid yang dipilih karena terkenal baik dan penuh dengan roh serta hikmat. Dia bisa mengadakan tanda-tanda ajaib, dia bisa mengadakan tanda-tanda mujizat, karena Stefanus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Stefanus bahkan menjadi martir. Dia mati dilempari batu, dan Stefanus melihat langit terbuka menyambut dia. Saudara-saudara, kenapa sebegitu beraninya? Karena dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan Filipus yang penuh dengan roh. Kisah Rasul 6 ayat 5 katakan, Roh Kudus sanggup memindahkan dia yang sedang berbicara, kemudian dipindahkan oleh Roh Kudus menemui sida-sida orang Ethiopia untuk menjelaskan firman Tuhan. Lalu Roh Kudus kembali
mengembalikan dia pada tempat dia semula. Saudara-saudara, Filipus dapat melakukan sesuatu yang supernatural, yang di luar kemampuan manusia. Kenapa? Karena punya Roh Kudus. Saudara, hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Biarlah saudara-saudara jemaat yang oleh Tuhan saya dipercayakan menjadi gembala, kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang tiada batas itu akan hinggap dan memenuhi kehidupan kita, bahkan memimpin kehidupan kita. Kalau kita boleh membaca peristiwa Pentakosta yang lalu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 4 katakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Kisah Rasul 2 ayat 1. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat itu di Yerusalem sedang ada perayaan Pentakosta. Buat orang Yahudi, perayaan Pentakosta adalah mereka memperingati turunnya 5 kitab. Dan banyak bangsa-bangsa lain pergi ke Yerusalem untuk merayakannya. Pada saat itu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mengatakan bahasa-bahasa yang orang-orangnya sedang ada di situ. Berbagai-bagai bahasa. Wow, saudara-saudara, Roh yang tidak terbatas itu dapat mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dia dapat mengatakan berbagai-bagai bahasa. Siapa Roh Kudus yang kita minta tinggal di dalam hati kita, memimpin kehidupan kita? Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Sebab itu kita mohon kepada Dia, Tuhan, aku mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami bukan cuma merayakan, tapi merasakan arti Pentakosta sebenarnya. Saudara, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Roh Kudus memiliki pikiran, hikmat, dan marifat. 1 Korintus 12 ayat 8 mengatakan, sebab kepada seseorang Roh Kudus memberi hikmat, dan kepada yang lain Roh Kudus memberikan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan, artinya hikmat adalah kebijaksanaan, kearifan, kata-katanya berguna, kata-katanya bermanfaat, memiliki makna yang dalam untuk direnungkan sebagai wejangan, nasihat yang harus dijalankan. Luar biasa saudara-saudara, kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kata-kata kita mempunyai hikmat. Kata-kata kita mempunyai pengetahuan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui melalui kemahiran. Misalnya nabi-nabi itu berbicara dengan hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Saudara, itulah sebabnya kita sebut Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas kemampuannya. Roh Kudus sebagai pribadi mempunyai kemauan dan kehendak. Kepada beberapa orang, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, Roh Kudus memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh satu roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ada orang-orang tertentu yang dipilih, ada orang-orang tertentu yang dipercaya mempunyai kuasa untuk mujizat-mujizat, untuk mengadakan tanda-tanda ajaib. Kepada orang-orang tertentu yang Roh Kudus bermaksud, berkehendak menurut kemauan Roh Kudus. Orang-orang itu diberikan kuasa untuk membedakan roh. Bahkan kepada orang-orang tertentu, Roh Kudus memilih untuk menjadi martir menurut kehendak Roh Kudus. Wow, kita senang kita diperlengkapi dengan Roh Kudus yang sedemikian hebatnya. Saudara, Roh Kudus juga
akan berkarya dalam kehidupan kita. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita baca sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Roh Kudus akan menginsiapkan kita akan dosa, kebenaran, dan hari penghakiman. Saudara-saudara, kita manusia biasa, penuh dengan keterbatasan. Kadang kita berbuat dosa tanpa kita sadari. Tapi bila ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menginsiapkan kita. Bahkan saudara-saudara, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita kepada segala kebenaran. Kalau kita baca Alkitab, kita merenungkan, kadang-kadang kita blank, kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi ketika kita berdoa dengan kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu di dalam hati kita akan memberikan keterangan-keterangan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan buat kita. Lebih daripada itu, Roh Kudus menginsiapkan kita akan penghakiman. Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu, tetapi Allah tahu, dan Allah Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ketika kita berbuat sesuatu tanpa sengaja, kita lupa mungkin. Tetapi kalau ada Roh Kudus, Dia akan menegur dalam hati kita bahwa itu salah. Itulah karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan penghakiman. Hari-hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak punya kemampuan melihat lebih daripada 1 menit ke depan. Tetapi Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita tentang penghakiman. Ketika kita melihat sesuatu terjadi, kita punya mata visioner, vigilant. Nah saudara-saudara, Roh Kudus di dalam kita akan menyadarkan. Lihat ini terjadi. Ini adalah tanda Tuhan Yesus mau datang kembali. Ini akan terjadi karena Roh Kudus mengilhami kita untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Jauh ke depan, saudara-saudara. Roh Kudus itu akan menginsiapkan kita kepada dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari miliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita merayakan Pantekosta, kita merayakan hari Pantekosta dengan mempunyai kehausan. Tuhan, penuhi aku dengan kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus pribadi Allah sendiri. Bagaimana caranya supaya kita dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Mari kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Sambungannya adalah, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikannya kepadamu, seorang penolong yang lain, yang menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi selama-lamanya. Dia akan menyertai kita sebagai penolong yang ajaib. Penolong yang dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa cinta kepada Yesus, cinta perkataannya, menuruti segala perintahnya, dan Yesus sendiri, Dia sendiri akan minta kepada Bapa. Oknum kedua dalam pribadi Tritunggal, Yesus sendiri akan minta kepada Bapa untuk memberikannya, menganugerahkannya, menghadiahkannya kepada kita, supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Kunci kepenuhan Roh Kudus tergantung pada rasa haus, rasa lapar dalam jiwa kita akan Tuhan. Rasa haus, rasa lapar itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk menganugerahkan Roh yang luar biasa itu, Roh yang tidak terbatas itu, untuk memenuhi hati, jiwa, dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang di rumah beserta dengan seluruh anggota keluarga, saudara-saudara berlutut, berdoa setiap malam. Jiwa saudara rindu kepada Tuhan. Orang yang rindu selalu ingin ketemu. Orang yang rindu selalu kangen. Orang yang rindu dan haus dan lapar selalu mencari cara, waktu untuk bersekutu, hubungan dengan intim. Saudara-saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan,
Saudara menuruti firman-Nya. Lalu Bapa melihat ada kehausan di dalam saudara. Ada kerinduan, ada dahaga di dalam jiwa saudara. Maka Yesus akan minta kepada Bapa untuk menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Sebagai penolong yang lain, yang luar biasa, tiada batas. Mazmur 63 ayat 2 katakan seperti ini. Sebagai ayat terakhir. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus tidak berair. Pemazmur katakan, Engkau Allah, Engkau mengetahui isi batin. Engkau menyelidiki sampai ke sanubari. Engkau yang tahu isi hati paling dalam, bahwa kami merindukanmu. Jiwa kami haus akan Tuhan. Biarlah kita bilang kepada Bapa di surga, Bapa, aku haus, aku dahaga. Aku ingin dipenuhi dengan kuasa-Mu sebagai air yang mengaliri tanah tandus. Saudara, kita akan menyanyikan lagu, jiwaku merindukanmu, ya Allahku, Allahku yang hidup, yang tidak mati, Allah yang melihat air mata, Allah yang mendengar seruan doa, Allah yang mengetahui sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Dan kita minta penolong yang lain yang menyertai hidup kita untuk selama-lamanya. Kita berteriak kepada Allah Bapa, Tuhan, aku haus akan Roh-Mu. Biarlah hari Pantekosta ini bukan cuma dirayakan, tetapi dirasakan. Karena Tuhan akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan, aku lapar. Tuhan, puaskan jiwaku dengan kuasa-Mu. Kita nyanyikan lagu ini 3 kali, lalu kita mau berdoa bersama-sama. Roh Kudus akan dituangkan menyertai kehidupan kita mulai saat ini seterusnya sampai selama-lamanya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, beserta dengan seluruh keluarga, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku haus, Tuhan aku dahaga, Tuhan aku lapar. Mari kita teriakkan kepada Allah yang akan memberikan penolong yang lain. Dia Allah yang hidup, yang mengetahui kerinduan kita, dan pastinya Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong yang lain yang tiada terbatas kuasanya. Dan nyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan, biar Tuhan mengetahui
kedalaman hati saudara, kehausan, kedahagaan saudara, kerinduan saudara untuk dipenuhi dengan kuasa-Nya yang tiada batas itu. Kita nyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Allah yang mengetahui kedahagaan dalam jiwa kami, Allah yang hidup, yang memberikan kepada kami pengharapan, Allah yang berjanji yang menepati. Jikalau kami mencintai Engkau, menuruti segala perintah-Mu, maka Engkau akan minta kepada Bapa untuk menghadiahkan kepada kami, menganugerahkan kepada kami penolong yang lain yang luar biasa itu. Mari penuhi semua umat-Mu dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi untuk menyertai kami mulai saat ini dan seterusnya, bahkan selama-lamanya, memberikan kami kuasa dari tempat yang maha tinggi yang luar biasa tanpa batas. Tuhan, terima kasih, kami imani firman-Mu, kami mau mendapatkan kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai kita dan memimpin hidup kita. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Minggu depan kita ibadah masih secara online. Dan saudaraku, kalau ada saudara yang ingin memberikan sembako, boleh dibawa ke pastori. Kalau saudara ingin memberikan persembahan, saudara boleh transfer ke rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jemaat yang di rumah beserta dengan seluruh keluarga, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Allah Roh Kudus yang memenuhi kami akan memberikan kepada kami kemampuan-kemampuan di luar batas manusia. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis akan memimpin kami kepada segala kebenaran, akan memberikan kepada kami hal-hal yang tidak kami dapatkan dari dunia ini. Terima kasih Allah Roh Kudus yang mau memenuhi kehidupan kami, seluruh keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan buat ibadah pada hari Pentakosta ini. Kiranya firman-Mu akan tertanam, bakal berbuah-buah dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kepada saudara, menyertai saudara, memberkati saudara, memagari saudara. Apa saja yang dibuat oleh tangan saudara, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan mengawali engkau dengan penyertaan yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran. Bahkan Tuhan memberikan kepadamu hal-hal yang istimewa. Kita terima semua berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat katakan amin.